amal ibadah yang sedikit, sedekah yang kita keluarkan walaupun sedikit, akan tetapi sedekah ini dikeluarkan min rizkin thayyib wa la yaqbalu illa thayyiba, dan kita keluarkan dari perkara yang halal, dan Allah tidak akan menerima sebuah sedekah apabila tidak halal. Apabila kita menyumbang masjid, menyumbang majelis dari kasab kita, dari pekerjaan kita yang halal, dan Allah menerima pekerjaan ini, menerima sedekah ini walaupun sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan sedekah tersebut dipelihara oleh Allah sampai nanti kelak di akhirat pahalanya menjadi besar. Para hadirin, begitulah kita seorang yang beribadah, yang iktikaf di masjid, sholat, mempunyai keinginan yang sangat tinggi supaya kita ini, para hadirin, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah bersama Sayyidina Ismail alaihissalam bersama putranya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, setelah mereka berdua membangun Ka'bah, doa mereka, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini adalah yang diperhatikan oleh para nabi, ini yang diperhatikan oleh para wali. Ketika melakukan sesuatu kebaikan, maka yang dipikirkan supaya amal ibadah yang dilakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua hadir di majlis ini, di malam ini, malam yang barakah, malam Jumat. Semoga semuanya yang hadir diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak kita di surga berjumpa dengan rasa senang. Kita akan mengingat masa-masa di mana kita di dunia pernah berkumpul walaupun satu kali, tapi kelak di akhirat ketika kita bertemu akan mengenal atau mengenang waktu di mana kita bersama-sama berzikir kepada Allah dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita apalagi berzikir, para hadirin, di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke masjid ini bukan ke gedung, kita datang ke masjid ini bukan ke takmir masjid, tapi kalau kita datang ke masjid, kita datang kepada yang punya rumah. Saya sebelum berangkat sini barusan mampir ke rumahnya Haji Selamat. Saya ke rumahnya Haji Selamat, mau ke rumahnya atau ke pemilik rumahnya? Sampean kalau tamu datang ke rumah, mau rumahnya atau mau kepada yang punya rumah? Pasti kalau datang kepada yang punya rumah. Kita datang ke masjid ini, para hadirin, ini adalah baitun min buyutillah. Masjid ini rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu kalau kita ke masjid mau ke Allah, mau datang ke Allah, karena yang punya masjid adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan mau datang ke tembok, kita mau datang bukan kepada lukisan atau ukiran, tapi kita mau datang kepada yang punya masjid ini. Yang punya masjid ini adalah baitun min buyutillah. Ini masjid adalah punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita datang ke rumahnya Allah di malam Jumat, di mana malam Jumat ini, para hadirin, adalah termasuk paling afdalnya waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dhahaba sulusul lail, ketika sepertiga malam, malam sudah tinggal seperti idza baqiya sulusul nisful lail, ketika malam ini tinggal separuh, Allah Subhanahu wa ta'ala ini, para hadirin, manggil kepada ahlul ard, orang-orang yang ada di muka bumi. Hal min mustaghfir fa'aghfirlah, hal min ta'ib fa'atubu ilaih.
hal min sahibi haja faqdi hajatah. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah pertengahan malam manggil, wahai penduduk-penduduk bumi, adakah di antara kalian yang punya dosa, minta ampunan kepada saya, maka saya akan ampuni. Atau adakah gerangan dari orang-orang yang ada di muka bumi ini yang mempunyai hajat dimintakan kepada Allah di pertengahan malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri permintaan tersebut apabila orang ini berminta kepada Allah di tengah malam. Tengah malam tidur ya. Lah opo sik donga? Turu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya para ulama berkata sihamul lail la yukhti. Kalau orang ini berdoa di tengah malam, maka doanya tidak akan pernah meleset. Tidak akan pernah meleset para hadirin. Kecuali di malam Jumat. Kalau di malam Jumat Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan seruan tersebut, hal min mustaghfir fa'aghfirullah wa hal min sahibi haja faqdi hajata. Ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan seruan ini mulai dari maghrib kalau di malam Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi, man shalla alayya, Nabi Muhammad bersabda, man shalla alayya mi'a marrah fi lailatil jum'ah qadallahu lahu mi'a hajah sab'in min hajatil akhirah wa thalathin min hajatid dunya. Kalau ada orang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad di malam Jumat ini minimal 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri permintaan kepada orang tersebut, bukan cuma 3 permintaan, tapi 100 permintaan, 70 dari permintaan di akhirat dan 30 untuk permintaan di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak apa enggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Begini para hadirin, kalau kita jadi umatnya Nabi Muhammad begitu untung. Andaikan kita sadar siapa kita ini. Kita ini para hadirin menjadi orang yang mulia karena mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini adalah umat paling baiknya umat. Kenapa? Karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kelak nanti di surga akan masuk surga dahulu. Walaupun kita datang hidup di 1444 Hijriah atau di 1445 Hijriah atau kita hidup di 2023, tapi kita akan masuk surga lebih dahulu daripada umatnya para nabi seperti Nabi Isa atau Nabi Musa atau nabi-nabi yang lain. Contoh para hadirin, saya barusan datang terakhir kan, masjid sudah full, saya baru datang. Ya enggak? Kalau pastinya nih, sebenarnya saya duduk di sini apa duduk di belakang? Hah? Duduk di mana saya? Saya aslinya kan lambat. Duduk di depan apa duduk di belakang? Wah, mau pindah ini kayaknya. Gimana ini Pak Kiai? Suruh duduk di belakang saya dengan jemaah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya duduk di belakang. Kenapa? Karena saya datangnya terakhir, hadirnya ke majelis terakhir, jadi duduknya di belakang. Nah, kayak yang duduk di luar ini masjid ini. Ini karena lambat ini, bukan karena apa? Karena lambat di dalam full, akhirnya duduk di belakang, di luar. Saya mestinya karena lambat duduk di luar. Tapi kenapa saya ada di depan ini para hadirin? Karena fotonya. Karena diundang saya, atau saya ditertibkan untuk hadir di tempat ini, walaupun saya duduk di terakhir, saya disuruh di depan. Begitu sampian kelak di surga, begitu sampian kelak di akhirat, walaupun datangnya terakhiran, sampian masuk surga dahuluan dan dikawal. Barusan saya masuk ke sini dikawal dengan banser, sampian kelak dikawal oleh para malaikat untuk masuk surga. Kenapa? Karena sampian para hadirin umatnya Nabi yang mempunyai surga.
Sampean adalah umatnya Nabi yang mempunyai surga. Surga tidak akan pernah dibuka oleh Allah kecuali dengan tangannya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pernah akan dibuka surga. Ana awwalu man fataha abwabal jannah. Saya adalah pertama kali yang membuka. Ana awwalu man harraka khilaqa abwabil jannah. Saya yang pertama kali menggerakkan pintu surga ini. Tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umatnya walaupun terakhiran datangnya akan dimasukkan surga dahulu karena kita mengekor dan ada di belakangnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikawal para hadirin. Wah, kalau kelas VVIP dekengani pusat lain para hadirin. Kalau mau masuk surga punya dekengan pusat lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Bapak Presiden datang ke Bali. Ternyata kenalan dengan salah satu jamaah Al-Huda. Dibawa ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta naik mobil. Kira-kira ada polisi nggak yang nanyain mana KTP kamu dan SIM kamu atau apa saja? Nggak akan ditanya karena kita dekengane pusat, langsung pusat para hadirin. Yang punya Indonesia duduk di samping apa? Di samping presiden, nggak mungkin ada yang tanya. Kita akan dihormat, nggak berani polisi mau tanya apa, mau meriksa kita, nggak berani karena dekengane pusat. Shallu ala Nabi Muhammad. Di antara umatnya Nabi Muhammad ini para hadirin, di surga kelak dekengane Nabi Muhammad. Gak berani ditanya oleh malaikat. Malaikat gak berani tanya ini, langsung masukkan ke surga karena ini punya dekengan pusat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek melebu teng golongane Nabi Muhammad niku boten enten malaikat sing tanglet. Betul Pak ya? Takut salah lah ya. Karena barusan dikatakan ini yang hadir campur. Oh ya, ada yang Jawa, ada yang Madura, ada yang entah nih Pak keluarga Madura sareng kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak mungkin ada yang nanya. Ki, beda saja bukan Ki? Pola Madura kepi, mun Madura kepi yo, bahasa ngerti nih Kak. Malah lebih nyaman ngucap. Hah? Ini Madura. Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para hadirin, kalau kita ini sudah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kelak akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Umatnya Nabi Muhammad yang masuk tanpa hisab ini sebenarnya 70.000. Bayangkan Gon, kita ini ada di mana? 70.000. Tapi barokahnya Nabi Muhammad, setiap satu orang dari 70.000 bisa memberikan syafaat 70.000 orang lagi untuk masuk surga tanpa hisab. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi kita ini para hadirin bagaimana? Hadiratnya nggak disebut. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana kita ini di dunia mengerti kalau keutamaan kita, keagungan kita ini kalau sudah dekat dengan Nabi Muhammad. Kemuliaan kita ini kalau sudah mengikuti Nabi Muhammad. Keberuntungan kita ini kalau sudah kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat akan kita beruntung siapa saja kalau sudah kenal dan dekat dan mempunyai hati yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Naam. Karena kalau sudah orang cinta kepada Nabi Muhammad, maka orang ini di dunia akhlaknya akan meniru Nabi Muhammad. Dan siapa akhlak yang lebih baik daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tanya sekarang, umat Islam ini kurang apa? Kalau mau ditanya masalah uang, orang Islam banyak yang kaya apa enggak? Banyak apa enggak? Banyak.
Kalau mau ditanya, orang Islam banyak yang menjadi pejabat apa enggak? Banyak. Orang Islam banyak yang mempunyai ilmu apa enggak? Banyak. Baik itu ilmu agama ataupun ilmu dunia, geografi atau yang lain, banyak umat Islam berhadir. Ya, yang miskin juga banyak. Sendi otang banyak juga banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kekurangan kita, kelemahan kita di zaman ini karena kita tidak mempunyai hati yang rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad seperti para sahabat yang hidupnya semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini serba kekurangan. Sahabat ini para hadirin serba kelemahan. Bahkan sebagian sahabat 3 hari tidak makan. Bahkan bukan cuma sahabat, Nabi Muhammad ketika mau perang Nabi Muhammad mau diserbu di tahun 5 Hijriah, ada peperangan namanya perang Khandaq. Karena Nabi Muhammad pada waktu itu mau diserbu. Ini perhatian, Nabi Muhammad mau diserbu, berarti bukan Nabi Muhammad mau perang, tapi Nabi Muhammad diperangi. Ingat ya, Nabi Muhammad diserbu. Kalau diserbu berarti mana? Nyerang apa diserang? Diserang. Ketika Nabi Muhammad dengan para sahabat mau diserang, Nabi Muhammad rembukan dengan para sahabat. Mau diapain ini orang-orang yang mau nyerang? Begini ya Rasulullah, lebih baik kita membuat benteng aja lebih kuat. Oh ya, siap. Apa bentengnya? Kita menggali jurang. Ketika Nabi Muhammad, para hadirin, bukan cuma para sahabat yang menggali jurang, tapi Nabi Muhammad juga menggali jurang untuk menjadi pertahanan. Jurang ini akan dikasih duri-duri sehingga para musuh tidak bisa masuk ke dalam Madinah. Tidak bisa masuk ke dalam Madinah. Akhirnya Rasulullah membuat jurang, di dalamnya banyak duri sehingga para musuh tidak bisa masuk. Dan ini semuanya untuk menjaga wanita-wanita dan anak-anak yang ada di dalam Madinah. Tapi maksud saya cerita ini bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menggaruk tanah. Nabi Muhammad ini para hadirin kelihatan di perutnya ada batu diikat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa gerangan batu ini ya Rasulullah kok diikat? Ini adalah batu untuk menahan lapar karena 3 hari tidak ada makanan. Umat Nabi Muhammad ada nggak yang 3 hari nggak makan? Sampean sing aku umat Nabi Muhammad sing plengen banyak otang lako tak lancar beda sampai 3 hari tak ngakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hari tidak makan. Tapi mereka ditakuti oleh semua bangsa pada zamannya. Kenapa? Karena mereka kuat cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka kuat terhadap Al-Quran, karena mereka kuat terhadap sholat, karena mereka menjaga sholatnya, karena mereka menjaga Al-Qurannya, karena mereka menjaga hatinya supaya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekuatan umat Islam. Ini adalah kejayaan umat Islam. Ini adalah kesuksesan umat Islam. Kalau hati kita rindu dan mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di surga, orang ini bangkit dari kuburannya langsung dikumpulkan bersama Nabi Muhammad ketika orang ini di hatinya mempunyai rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya sekarang mau tanya ke ibu-ibu dari tadi ke cowok. Bu, suami sampean cinta apa enggak ke sampean? Wah, ini di masjid, tapi saya tanya, ini ada benernya nanti. Bu, suami sampean senang apa enggak ke sampean? Senang. Tapi ada suami bilang, saya cinta ke sampean, sangat cinta. Cuman kumpulnya cuman 1 kali dalam setahun. Kapolong bini negara setahun sekalian. Cak seneng napa enten? Oh, enten. 1 bulan lah, 1 bulan 1 kali. Suami bilang saya cinta ke sampean, cuman kumpulnya cuman 1 bulan 1 kali. Dikatakan cinta apa enggak? Tak cak izin?
Sama kita para hadirin, kita ini mengagungkan Nabi Muhammad bukan cuma di hari-hari besar saja. Jangan sholawatan cuman ada bulan maulid. Jangan sholawatan hanya cuman ketika ada Isra Mi'raj, ketika bulan Muharram, ketika Sya'banan atau Muharraman kita baru sholawatan ke Nabi Muhammad. Ini dikatakan cinta apa enggak? Dikatakan inget iya, kalau cinta enggak. Inget iya. Ingatnya kapan? 1 tahun 1 kali. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah di majlis ini ada majlis mengingati hijrahnya Nabi Muhammad, yang mana kita yakin perkumpulan ini semuanya barokahnya hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Tapi bagaimana kita menampakkan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad atas perjuangannya sehingga kita semuanya berada di dalam tempat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, jangan cuma mengingat Nabi Muhammad hanya setahun sekalian. Bila mun pada bulanmu Allahumma sholli ala Muhammad. Ini banyak perantau. Ini sekarang perantau. Saya mau tanya, sampean ngirim-ngirim sepo nika bisa berapa kali setahun? Sampean kan kerja di Bali, punya orang tua yang ada di Madura, ada yang masih di Jawa, iya kan? Sampean kesini kerja, sampean inget ke orang tua berapa kali? 1 tahun. Mbak ada sebagian cobaan telasan, ngirim PC ke orang tua, kalau telah, kalau hari raya ngirim uang ke orang tua, nelpon lah, setelah itu nggak nelpon sama sekali, nggak ngirim sama sekali. Orang ini dikatakan berbakti apa enggak ke orang tua? Dikatakan berbakti apa enggak ke orang tua? Enggak dikatakan berbakti. Orang kalau dikatakan berbakti kepada orang tua, kalau dia ingat terus kepada orang tuanya. Dikatakan cinta kepada istri kalau dia ingat terus kepada istrinya. Dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad kalau dia tiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tapi kita minta kepada Allah barokahnya majlis ini, semoga setelah ini semuanya yang hadir diberikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan rasa berbakti kepada orang tua. Amin. Kalau orang ini sudah cinta kepada Nabi Muhammad, para hadirin, orang ini akan berbakti kepada orang tua. Kalau orang ini sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka orang ini akan gampang melaksanakan sholat. Kalau orang ini sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak akan malas-malasan beribadah. Kalau orang ini cinta kepada Nabi Muhammad, spontanitas, orang ini akan malas untuk melakukan maksiat. Saya tanya orang-orang yang nggak sholat ini, tahu nggak kewajiban sholat? Kalau sholat ini wajib, tahu nggak? Orang yang nggak sholat ini, tahu nggak kalau sholat ini wajib? Kula tanya dak ke saya tak bajeng nih, saya tak bajeng. Sampean oning Allah wajib bagi bajeng napa enten? Ada saja, berarti apa bajeng kabeh nak. Kok lek kadung mancing lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang enggak sholat, ada orang enggak puasa, ada orang melakukan maksiat terang-terangan. Saya tanya ke orang ini tahu enggak kalau Allah mewajibkan sholat? Tahu. Orang ini tahu apa enggak Allah mengharamkan sebuah keharaman? Tahu. Tapi kenapa kok masih melakukan? Karena hatinya kosong, tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Makanya dia berani meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, dan dia berani melakukan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada Bapak Lurah enggak? Enggak ada kan? Ada sih. Saya contohkan. Orang ini dekat dengan Bapak Lurah. Ada orang dekat ke Bapak Lurah. Kira-kira kalau Bapak Lurah mempunyai tertib atau mempunyai peraturan, orang ini ngikut apa enggak? Pasti ngikut. Kenapa? Karena orang ini dekat dengan Bapak Lurah. Ya kan? Begitu juga kalau kita dekat kepada Nabi Muhammad, maka apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad pasti spontan kita akan ikut, para hadirin, tanpa merasa keberatan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Makanya kita penting di malam ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua yang hadir mempunyai rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada orang yang viral, karena ini viral di internet, orang-orang yang mempunyai rasa cinta kepada orang-orang yang hanya terkenal di internet, sesungguhnya tidak ada orang yang lebih terkenal di dunia dan di akhirat, di bumi dan di langit daripada Nabi Muhammad SAW. Kalian akan tahu bahwa tidak pernah ada suatu tempat di surga, baik itu berupa pohon, baik itu rumah, kecuali di rumah tersebut akan terukir namanya Allah dan akan terukir namanya Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Yusuf An-Nabhani mengatakan dalam kitab Syama'il, ketika Nabi Adam turun dari surga ke bumi, beliau mempunyai anak namanya Sis. Wasiatnya Nabi Adam kepada Sis, wahai Sis, berpegang teguhlah rasa cinta kepada Nabi Muhammad, karena saya tidak pernah menemukan nama yang tertulis di surga lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau di langit semua para malaikat kenal kepada Nabi Muhammad, semua para malaikat tunduk kepada Nabi Muhammad, semua para malaikat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih terkenal dan lebih viral daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita mau bicara tampan para hadirin, tidak ada yang lebih tampan daripada Nabi Muhammad. Wallah, tidak ada yang lebih tampan. Allah tidak pernah menciptakan dan tidak akan pernah menciptakan orang yang lebih tampan daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh para sahabat ini para hadirin, Allahumma sholli ala Muhammad, ketika melihat Nabi Muhammad ini, para sahabat semuanya para sahabat berkata, saya yang pernah melihat Nabi Muhammad tidak pernah merasakan atau tidak pernah menemukan orang yang lebih tampan daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat ini, para hadirin, berjalan di belakang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jalan di depan, sahabat jalan di belakang. Sahabat ini memperhatikan bayangannya Nabi Muhammad. Nah, orang biasa kalau jalan di belakangnya pasti ada bayangan. Sahabat ini takut keinjak, begitulah adabnya. Adabnya para sahabat, beliau tidak mau menginjak bayangannya Nabi Muhammad. Makanya ketika jalan di belakangnya Nabi Muhammad, para sahabat takut keinjak bayangannya Nabi Muhammad. Tapi setelah dicari kok nggak ada bayangannya. Mana bayangannya Nabi Muhammad ini? Tidak ada bayangannya Nabi Muhammad. Bukan berarti hantu ya. Hantu nggak ada siang hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika umur 25 tahun, Nabi Muhammad ini berdagang. Kenapa? Waktu itu belum jadi nabi. Nabi Muhammad berdagang karena pada waktu tuntunan ekonomi. Nabi Muhammad setelah pasca wafatnya ayahnya, beliau diasuh kakeknya, yaitu adalah Abdul Muthalib. Setelah wafat Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini mempunyai anak banyak, sedangkan finansial kurang, nggak terlalu kaya. Sayyidina Abu Thalib ini, Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad, tidak terlalu kaya. Makanya Nabi Muhammad dituntut untuk bekerja, bukan untuk menjadikan dirinya kaya, tapi untuk membantu ekonominya pamannya, yaitu adalah Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad umur 25 tahun pergi untuk berdagang ke Suriah, di sana Nabi Muhammad bersama salah satu seseorang namanya Maisarah. Kira-kira Maisarah ini laki-laki apa perempuan? Hah? Perempuan. Di Bali kalau ada namanya Maisarah, laki-laki apa perempuan? Perempuan ya. Tapi pada waktu itu Maisarah adalah namanya laki-laki. Memang gitu para hadirin. Ada nama ini kadang double, bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Ada enggak? Ada. Kayak siapa? Nur. Nur. Yang laki beda, yang bini beda. Sofi ini kan yang laki beda, yang bini beda.
Maisarah ini para hadirin namanya laki-laki, bukan namanya perempuan pada waktu itu. Maisarah ini kaget. Ini Maisarah yang cerita, Nabi Muhammad kalau jalan pasti di atasnya ada awan, karena awan ingin menghormat dan ingin melayani Nabi Muhammad SAW. Awan merasa bangga kalau berkhidmah kepada Nabi Muhammad. Maisarah kaget, ini orang siapa sih? Kok setiap berjalan di bawah terik matahari pasti di atasnya ada awan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau jalan para hadirin, ini kalau jalan kayu yang besar pasti ketika berada di sampingnya Nabi Muhammad, kayu ini ruku. Apa candeng bahasa Indonesia? Ada tak tahu ya? Nunduk dulu. Apa candeng Indonesia? Ya nyak ruwalah. Ruku. Jadi ketika Nabi Muhammad jalan, Maisarah melihat sendiri kalau semua yang ada di muka bumi ini menghormati Nabi Muhammad. Hei para umatnya Nabi Muhammad yang mempunyai hati, masa kita kalah dengan awan? Masa kita kalah dengan kayu? Masa kita kalah dengan hewan dalam penghormatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya sering-seringlah bersolawat kepada Nabi Muhammad supaya hati kita mempunyai hubungan kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk sholat, untuk puasa. Ini ibaratnya seperti ini. Rasulullah bersabda, kalau ada al-malik mempunyai hidangan, ada seorang raja mempunyai hidangan. Hidangan ini para hadirin kemudian menyuruh salah satu asistennya atau pelayannya untuk memanggil atau mengundang semua rakyatnya untuk datang ke acara pesta raja tersebut. Semuanya datang, tapi ada sebagian rakyat nggak mau datang. Kira-kira siapa yang rugi? Raja atau rakyat ini yang nggak mau datang ke hidangannya raja ini? Rakyat. Kalau raja tidak pernah berkurang, tapi rakyat yang rugi karena raja telah mempersiapkan hidangan yang sangat besar dan begitu mewah. Kemudian raja ini menyuruh atau memerintahkan pelayannya untuk mengundang semua rakyat. Rakyat tersebut ada yang datang, ada yang nggak datang. Kira-kira siapa yang beruntung? Rakyat yang mau mengikuti atau mau datang kepada pestanya raja. Tapi rakyat yang rugi adalah rakyat yang tidak mau datang ke pestanya raja. Sama. Allah al-Malik wallah, raja ini adalah Allah, sedangkan hidangan itu adalah al-jannah, dan saya adalah yang diperintahkan oleh Allah, kata Nabi Muhammad, untuk memanggil, untuk mengajak rakyat-rakyat untuk masuk surga. Yang nggak mau, yang rugi rakyat. Yang nggak mau kita para hadirin. Kalau nggak mau masuk surga, dengan apa kita tidak mau masuk surga? Dengan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang rugi. Bukan Allah yang rugi, kita. Kalau Allah tidak akan pernah berkurang kekayaannya, tidak akan pernah berkurang dengan kemaksiatan kita, tapi kita yang rugi para hadirin, nggak mau datang kepada jamuannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berupa surga. Saya cerita sedikit tentang surga. Surga ini para hadirin, ada seseorang terakhir masuk surga. Ini batasnya sampai jam berapa, Pak? Hah? Kalau 11, onggo anda. Suwi kira. Sebentar, 5 menit saja sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu siap 5 menit? Bolan masih ada antang. Saya budi ini kakak mancing turun aja. So kau ni bangun cur apa kau ibu ada? Allahumma sholli ala Muhammad. Surga ini ada orang terakhir dari kabilah Juhainah. Ada suku namanya suku Juhainah. Orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk ke surga ini adalah suku Juhainah. Ada seseorang namanya dari suku Juhainah. Yalah, di akhirat itu kan cuma 2 tempatnya. Kalau nggak masuk ke surga, masuk ke, berarti orang ini berarti kalau terakhir keluar dari neraka berarti terakhir masuk surga, karena nggak ada tempat lagi sudah.
nggak ada tempat lagi. Ya udah, sampean juga mau milih di sini, mau berbuat baik atau berbuat jelek, mau taat atau ibadah, ya terserah sampean. Atau mau taat atau maksiat, terserah sampean. Di surga juga ada dua pilihan, surga atau maksiat. Surga atau neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada seorang terakhir masuk dari Juhainah. Setelah keluar minta kepada Allah, ya Rabb, saya ingin minta fi rohbatil jannah, atau di pelataran surga. Allah berfirman, kamu tidak mau masuk ke surga. Ya Rabb, saya malu banyak maksiat. Malu saya ya Allah banyak bermaksiat. Cukuplah ada di pelataran surga, saya sudah cukup senang. Nyampe di pelataran, awamatas al ghairah, apakah kamu tidak mau meminta yang lain? Enggak ya Allah, saya sudah malu. Akhirnya orang ini ada di pelataran surga, mendengarkan baunya surga, sejuknya surga. Ya Rabb, masukkan saja sebentar, di pintu. Awamatas al ghairah, kamu nggak mau minta lagi? Lah, cukup ya Allah, di pintu saja. Saya sudah banyak bermaksiat. Jenengan kamu ya Allah berkenan untuk memasukkan saya untuk masuk surga, itu sudah beruntung. Walaupun cuma di pintu. Masuk ke pintu, kok kebun surga, hotel-hotel surga, villa-villa surga kok bagus-bagus. Ya Rabb, kenankanlah saya untuk masuk ke surga walaupun cuma sebentar. Allah berfirman, awamatas al ghairah, kamu nggak mau minta yang lain dah? Kok cuma mau keliling-keliling gitu? Saya malu ya Rabb. Apa? Allah Subhanahu wa taala, tamanna misla dzalik. Tamanna. Coba kamu bayangkan yang waktu kamu ada di dunia ini, seperti apa kemegahan dunia yang kamu dulu sampai tidak sholat, sampai bermaksiat. Coba bayangkan kenikmatan dunia. Dibayangkan para hadirin. Sudah. Laka mislu dalik, laka asyru mislu dalik. Kamu mempunyai rumah seperti 10 kali bumi. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini orang paling miskin di surga punya rumah besarnya, bukan besar, rumah kecilnya seperti 10 kali bumi. Bukan cuma Nusa Dua, bukan cuma Bali, bukan cuma Jawa Timur, tapi bumi seisinya dikali lipat menjadi 10. Ini adalah miliknya orang yang terakhir masuk surga. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya masuk surga, amin. Makanya kita ini harus tahu kalau surga ini bukan cuma mainan. Kita 5 menit. Haitul jannah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dhahab wal fiddah. Tembok surga ini bata, tahu peta oning peta sampean. Peta swarga nika para hadirin minad dhahab wal fiddah, dari emas dan perak. Dari emas dan yang kita bangga-banggakan, yang kita cari, yang kita idamkan, ternyata di surga kelak emas dan perak hanya dijadikan tembok atau bata bagi rumahnya orang yang paling miskin di surga. Entah bagaimana kalau rumahnya orang yang kaya. Ini rumahnya orang paling miskin. Kemudian pakai semen apa? Semen gersi, semen 3 roda. Kalau dari emas saya nggak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ternyata dari rihul misik, dari misik, seminnya atau pelekatnya itu dari minyak misik. Sampean tahu minyak misik berapa? Maaf, saya bukan mau bicara dunia di masjid ini, enggak. Tapi ini sebagai contoh biar kita tahu bagaimana Allah persiapkan rumah untuk kita di akhirat. Bagi siapa yang kita sungguh-sungguh mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah para hadirin di Saudi. Pernah ke Saudi sekitar 7 tahun yang lalu. Ya kalau ke Saudi sering lah, alhamdulillah. Ini yang kejadian ini 7 tahun yang lalu. Saya para hadirin pernah tanya-tanya minyak misik.
Saya kan banyak di hadis ini minyak misik. Man tatayyaba lillahi ta'ala laqiyallahu ta'ala rihu atyab minal misik. Barang siapa orang yang dandan, ibu-ibu, yang dandan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak ketika wafat bangun dari kuburannya rihuhu atyab minal misik, maka orang tersebut akan diharumkan lebih harum daripada minyak misik. Jadi dalam hadis, dalam keterangan ini banyak tentang misik. Makanya saya heran, apa sih minyak misik ini? Famus shaim, lisannya orang yang puasa atyab minal misik, lebih harum daripada minyak misik. Tapi munggu Allah, bukan menurut tetangga. Kalau menurut tetangga, ampuni. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya heran, wah minyak misik ini apa sih? Akhirnya saya tanya ke toko-toko. Ustaz, ya tayyib, si misik kita rihul zain, ada nggak minyak misik yang baunya bagus? Saya tak kasih nomor 3 katanya, karena saya nggak potongan, dikasih nomor 1. Nah, ini paling cuma tanya-tanya, makanya katanya dikasih potongan nomor 3 aja, level nomor 3. Separuh dari ini. Saya tanya, baunya bagus. Kayak misik yang 10.000 itu. Misik. Saya tanya, berapa ini? Saya juga lihat di internet. Tak lihat juga di internet. Ternyata para hadirin harganya 23 juta. Minyak sak ini kok 23 juta. Ternyata di surga dibuat semin. Dibuat pelekat. Ini level 3, bukan level 1. Ternyata yang lebih mahal daripada ini dibuat semin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Seminnya siapa? Rumahnya orang paling miskin di surga. Belum yang kaya. Kalau yang kaya, Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang disiapkan oleh Allah tidak akan pernah terlintas dalam pikiran kita bagaimana surga ini. Ini hanya untuk orang miskin. Begitu dahsyatnya rumah yang diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang yang masuk surga walaupun terakhir. Apalagi yang masuk surga dekengane pusat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, di dunia dan di akhirat bersama Nabi Muhammad. Ya Rabb, kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Keluar dari masjid semuanya yang hadir masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ya Rabbana ya ilahana, semua kelakuan kita di dunia mengikuti Nabi Muhammad. Lisan kita sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketika kelak ya Rabbana ya ilahana, malaikat mau mencabut nyawa kita, ya Rabbana kita meminta di malam ini di rumahmu ya Rabb, tampakkanlah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ketika kita wafat diletakkan di dalam kubur, ya Rabbana ya ilahana, jadikanlah kita semua bersama Nabi Muhammad. Ketika kelak kita dibangkitkan dari kuburan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, kita keluar dari alam kubur semuanya ya Rabbana ya ilahana, yang pertama kali kita meminta ya Rabbana untuk melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkit dari kubur semuanya ya Rabb bercahaya dengan cahayanya Nabi Muhammad, berada di rombongan paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk surga ya Rabbana, Nabi Muhammad membuka pintu, semuanya yang hadir ya Rabb dengan keturunan-keturunannya semuanya ada di tempat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ketika semua yang hadir bertemu dan menghadap kepadamu ya Rabb, semuanya di tempat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbana taqabbal minna ala ma fina warda anna, nas'aluka khaira ma salaka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an 'alaikal bala wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang banyak. Saya minta maaf kalau terlalu panjang. Saya minta maaf, enggak tahu karena saya itu jujur ya. Saya itu bukan ini yang mau saya bicarakan. Kok ini yang keluar sih? Ya sudah, teruskan aja sudah.
Aslinya saya mau bicara tentang masalah tahun baru Islam, santunan anak yatim. Nggak tahu kok keluarnya Nabi Muhammad. Mungkin yang hadir ini semuanya pecinta Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.